ketajaman gambarnya juga berbeda tuh. 115, 1117 dan 1120 udah beda tuh. Kalau lo pakai alat software itu lambangnya berbeda. Daunnya berbeda, kelopaknya berbeda. Tulisan Gajah Mada di lingkaran logo itu juga berbeda. Jadi bisa tidak hanya 10, itu kan baru satu huruf N dengan kelopak ya, dengan ujung kelopak ya. Itu salah satu saja menunjukkan bahwa memang 1120 beda dengan 115 dan beda dengan itu baru satu huruf. Kalau kita kalau kita ada ratusan huruf. Kalau kita simpulkan ya, ini kalau 1120 ini kaki A-nya itu keluar gitu ya. Ya. Kalau 1117 dan 1115 kaki A-nya masih di dalam di dalam lambang Gajah Mada ini ya. Oh, iya betul. Dan ini kasat mata ya kelihatannya. Iya, makanya saya bilang itu yang visual comparison itu. Orang buta huruf pun memahami. Tapi kalau yang digital kayak Rosuryo, kayak Rismond itu ya harus orang sekolah dulu baru memahami. Yang IQ-nya pas-pasan nggak nangkep itu. Tapi kalau ini IQ 80 juga nangkep ini. Kira-kira begitu. Tapi saya tidak bicara asli dan tidak aslinya. Ini adalah ijazah-ijazah yang memang Anda teliti ya? Memang? Ya, betul sama ini. Sama ya? Jadi bukan ijazah yang lain ya? Bukan, ini ijazah ini. Dan itu tidak hanya itu ya, kalau kita lihat huruf, itu kan huruf A ya. Huruf N-nya pun lain ya. Itu yang satu menyentuh kelopak bawah, yang satu kan di atas tuh. Yang 120 huruf N-nya kan agak lebih tinggi daripada huruf N. Ya. Huruf N-nya juga gitu ya. Jadi huruf N. Belum huruf S ya. Huruf S. Itu bisa satu baris tulisan saja. Sarjana kehutanan itu bisa ada 10 perbedaan. Dan sekali lagi ini 3 ijazah ini adalah 3 ijazah yang saya teliti dari 2021 pada saat COVID. Dan itu tanggalnya sama ya, 5 November. Tanggalnya 5, 11, 1985. Jadi tiga-tiganya sama. Ya, logic thinkingnya ada wisuda setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, logic thinkingnya kalau wisudanya sama, ya harusnya semua identik gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya saudara sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Kita stopkan dulu apa yang dibicarakan oleh Jokowi setelah diperiksa oleh Bareskrim. 1 jam 22 pertanyaan. Ini ada kelanjutan interview saya dengan Mystery Guest ya kemarin soal identik dan tidak identiknya ijazah nomor 1115, 1117 dan 1120. Dan kita tahu kesimpulannya adalah 1115 dan 1117 sama, identik, tapi 1115 tidak identik dengan 1120, demikian pula 1117 tidak identik dengan 1120. Nah, rupanya ada netizen yang kemudian mengunggah ya, kalau
di sini dia mengunggah soal perbandingan 3 ijazah tersebut. Entah dia dapat dari mana ya. Namanya netizen kan segala tahu. Dari blank ya, @blank 0429, benar. Paling gampangnya perhatikan huruf NA pada tulisan sarjana. Terlihat jelas beda letaknya kan. Cetakannya 1117 dan 1115 identik. 1120 beda. Kuliah dan wisuda katanya sama, tapi cetakan ijazahnya bisa beda. Gimana ceritanya? Jadi sobat era sekalian, ini berita yang kemarin ya, yang saya interview dengan Mystery Guest itu juga sudah muncul di inilah.com ya. Tapi menarik ya, tiba-tiba ada netizen yang membandingkan ini. Saya harus tanya kepada Mystery Guest saya, apakah yang dibandingkannya ini memang ijazah yang dilihatnya atau bagaimana? Jadi perlu juga originalitasnya. Nah, saya sudah terhubung dengan Bro, dengan Mr. Bro. Nah, saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi rupanya perbincangan kita itu ada yang menanggapi, selain berita di inilah.com, ada orang yang kemudian ngepost, yaitu blank 0429 yang menyertakan 3 jenis ijazah, 3 macam, atau bukan 3 macam, 3 ijazah, 1117 urutannya ya, 1120 dan 1115. Lalu dia mengatakan dia melihat huruf A saja, mengatakan yang beda memang di 1120 karena kaki A-nya keluar dari lambang Universitas Gadjah Mada. Saya ingin bertanya tentang soal yang penting adalah soal dalam kata kutip, apakah ijazah ini yang Anda lihat juga, karena Anda juga kan sudah melihat ini, Bro. Ya, itu justru ijazah yang lebih baru tuh ya. Berwarna tuh semuanya tuh, 3-3-nya sudah berwarna. Oh, itu yang lebih baru. Ya, artinya itu ijazah lebih baru daripada yang saya punya. Saya punya yang 1115 itu hitam putih. Hitam putih. Sekarang sudah ada yang berwarna, baru tayang minggu lalu tuh yang berwarna 1115 itu. Oke. Ini tanggal berapa ya dia ngepostnya? Sorry maaf, ini postnya kapan dia? Baru itu ya? Kan yang baru tuh, baru. Oh baru. Kalau postnya baru hari ini. Baru hari ini, oke. Iya. Nah tahun 2021 ijazah 1120 itu saya punya hitam putih. Oke. Nah, sekarang sudah beberapa minggu lalu kan keluar yang berwarna. Oke, yang dari kader PSI ya, yang 1120 ya. Jadi itu sudah mengarah tuh kalau itu. Iya. Pokoknya kita sebut aja 1120. Iya. Jadi kelihatan bahwa dengan warna saja semakin menambah, selain bentuk atau titik ya, masing-masing huruf dan gambar, ketajaman gambarnya juga berbeda tuh. 115, 1117 dan 1120 udah beda tuh. Kalau lo pakai alat software itu lambangnya berbeda. Daunnya berbeda, kelopaknya berbeda, tulisan Gadjah Mada di lingkaran logo itu juga berbeda. Jadi bisa tidak hanya 10, itu kan baru satu huruf N dengan kelopak ya, ujung kelopak ya. Itu salah satu saja menunjukkan bahwa memang 1120 beda dengan 115 dan beda dengan itu baru satu huruf. Kalau kita ada ratusan huruf. Kalau kita simpulkan ya, ini kalau 1120 ini kaki A-nya itu keluar gitu ya. Ya. Kalau 1117 dan 1115 kaki A-nya masih di dalam di dalam lambang Gadjah Mada ini ya. Oh, iya betul. Dan ini kasat mata ya kelihatannya. Iya, makanya saya bilang itu yang visual comparison itu. Orang buta huruf pun memahami. Tapi kalau yang digital kayak Rosuryo, kayak Rismond itu ya harus orang sekolah dulu baru memahami. Yang IQ-nya pas-pasan nggak nangkep itu. Tapi kalau ini IQ 80 juga nangkep ini. Kira-kira begitu. Tapi ini
Ini saya tidak bicara asli dan tidak aslinya. Ini adalah ijazah-ijazah yang memang Anda teliti ya? Memang. Ya, betul sama ini. Sama ya. Jadi bukan ijazah yang lain ya? Bukan. Ini ijazah ini. Oke. Dan itu tidak hanya itu ya. Kalau kita lihat huruf itu kan huruf A ya. Ya. Huruf N-nya pun lain ya. Itu yang satu menyentuh kelopak bawah, yang satu kan di atas tuh. Yang 120 huruf N-nya kan agak lebih tinggi daripada huruf N ya. Huruf N-nya juga gitu ya. Jadi huruf N belum huruf S ya. Iya. Huruf S itu bisa satu baris tulisan saja. Sarjana kehutanan tuh bisa ada 10 perbedaan. Dan sekali lagi ini 3 ijazah ini adalah 3 ijazah yang saya teliti dari 2021 pada saat COVID. Dan itu tanggalnya sama ya, 5 November. Tanggalnya 5, 11, 1985. Jadi tiga-tiganya sama. Ya, logic thinkingnya ada wisuda setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, logic thinkingnya kalau wisudanya sama, ya harusnya semua identik gitu ya. Ya, blankonya ya. Kita tidak bicara ini ijazah ini dipakai oleh siapa. Kita tidak bicara siapa pengguna ijazah. Iya. Yang kita pakai adalah blankonya. Ini namanya kan nggak ada nih, ijazah siapa kan nggak ada namanya kan. Iya. Nanti kalau kita analisa adalah buang namanya, kita lihat blankonya saja. I see. Itu. Iya, kalau kelihatan benar ya di sini yang berbeda memang di yang tengah ya. Kebetulan 1120 di tengah. Dan di tengahnya itu ya huruf N-nya naik ke atas ya, kayak tengah. Kemudian A-nya keluar. Sementara tapi sekali lagi saya ingin diyakinkan ini dia nggak aneh ya. Orang yang mengupload ini tidak mengubah apa-apa ya, tidak mengubah ya? Enggak ya. Bung Refli, kalau orang percetakan itu kan Bung Refli lihat ya, logo UGM itu kan ada garis-garis itu kan? Iya. Itu garis-garis itu kalau pakai aplikasi itu ditumpuk, itu tidak menumpuk kalau dia berbeda master. Itu akan ada sebetulnya kalau pakai komputer digital bisa ribuan beda titik yang berbeda. Kalau pakai aplikasi pemisahan ya yang digital gitu. Let's say misalnya 1120 ini ingin menyamakan dengan 1117 dan 1115. Mungkin nggak diedit gitu? Jadi barangnya udah ada di masyarakat gimana? Ya. Kalau yang diedit baru artinya dia bukan yang 1120 aksen namanya kan? Enggak, maksud saya secara teknologi bisa nggak ngedit sama persis tuh? Susah juga ya? Nggak bisa. Iya. Kalaupun dia difoto, kemudian fotonya dijadikan master baru, itu pun sudah turun grade-nya. I see. Karena cetakan dari master dengan cetakan dari master kedua, master ketiga turun. Kecuali kalau manual ya, kan cetakan manual. Kalau digital memang cetakan pertama dengan cetakan yang ke 1 miliar itu sama persis. Itu bedanya digital dengan analog. Kalau Bung Refli lihat ya rekaman dulu, kan dulu musik-musik itu adanya di tip ya. Iya. Di kaset ya. Iya. Itu kan ada jual kaset bajakan. Itu kaset bajakan itu turunan pertama, turunan kedua turun sekian persen, turunan ketiga turun sekian persen. Oke, makanya dibilang kalau misalnya KW itu ada KW 1, KW 2 gitu. KW 2, KW 3. Iya. Tapi kalau digital, rekaman pertama dengan rekaman ke 10 miliar itu identik. Oke. Karena digital itu hanya terdiri dari angka 1 dan angka 0 ya. Oke. Itu kalaupun berbeda paling gambar warnanya doang ya. Ya, kalau tintanya beda ya beda. Iya. Itu. Tapi kalau mau rajin lagi itu garis-garis mendatar itu. Iya. Kan gambar Daud itu ada garis-garis mendatar itu ya. Iya. Itu kalau di zoom lagi dan kemudian dihimpitkan itu akan terlihat ada pergeseran. Gitu loh. Tapi yang secara kasat mata lebih mudah yang masyarakat bisa lihat ya. Yang bisa lihat ya huruf N dan A itu ya. Ya, itu kan baru dari sarjana. Iya. Belum tulisan sepanjang itu. Kalau kita lihat secara kasat mata garis-garisnya juga beda ya. Beda. Iya kan? Memang yang tengah yang 120 garis-garisnya lebih tajam. Iya. Nah itu yang saya bilang blanko ya. Iya. Makanya saya melakukan analisa blanko, bukan analisa jasa, bukan. Makanya saya tidak bisa bilang bahwa ini asli atau palsu karena saya tidak melihat
siapa nama yang ada di ijazah, saya hanya melihat bahwa belangko ini berbeda dengan belangko itu. Oke, menarik ya. Ya, ini makin banyak sebenarnya masyarakat bisa masing-masing bisa melakukan analisa yang sama ya. Dengan ketajaman yang sama dan ketajaman yang lebih hebat lagi, ada ilmu beda lagi. Tapi maksudnya metodenya adalah memang visual comparison atau image comparison ya. Tapi begini, tapi ya ini saya nggak bisa tanyakan kepada Anda ya bro ya. Soalnya begini, kan ada upaya pabrikasi gitu ya. Yang saya lihat dari ada orang yang berkomentar, upaya pabrikasi itu adalah nanti akan lebih banyak yang identik dengan 1120 ketimbang yang 1115 dan 1117. Iya, jadi kalau ada misalnya yang mirip 120 dicetak lah. Ya. Dari 57 lulusan itu 47 bikin yang mirip 1120. Artinya bisa yang 2, bisa yang 20 yang palsu. Jadi minoritas ya. Tapi kan kebenaran tidak berdasarkan voting. Oke. Baru di situ uji forensik berfungsi sebagai melihat keaslian. Terpaksa uji namanya carbon dating ya. Menggunakan teknologi carbon dating untuk tahu mana yang lebih tua, mana yang seumur. Kan pasti kalau dibuat ijazah baru yang mirip dengan 120, usianya kan sudah berbeda dengan 120. Dan itu ilmu yang biasa aja sebenarnya ya kan? Oh iya, saya kalau mau buatkan bisa saya buatkan 5.000 juga bisa buatkan ijazah palsu. Gitu loh, asal polisi setuju. Coba Anda bisa nggak buatkan yang palsu seperti ini yang lebih bagus dari itu, bisa kan gitu. Kalau kita lihat misalnya ya, itu misalnya tanda tangan ya. Kalau tanda tangan itu yang deskripsi itu memang kok kelihatannya berbeda ya cara tarikannya. Nah, kalau tanda tangan itu ada ilmu khusus. Ada ilmu khusus untuk membandingkan tanda tangan. Saya tidak punya kompetensi di situ, makanya kita serahkan itu. Itu harusnya di kepolisian banyak itu yang bisa membedakan tarikan ya, karena dia tarikan kanan, tarikan kiri, sudut. Karena orang baru waktu narik tuh megang penanya berbeda juga tarikannya. Iya, biasanya tekanan pena tuh agak beda kan? Di sini dia nekan, di sini dia ngangkat, di sini dia menyeret gitu. Nah itu yang tahu adalah para ahli forensik tanda tangan. Makanya saya tidak masuk ke situ karena saya nggak punya ilmunya. I see. Kalau yang apa tadi comparison apa tadi? Visual atau image comparison, saya ada ilmunya. Karena saya pernah punya pengalaman di situ. Oke. Itu bahwa bro. Jadi kalau ada orang, ya. Sorry. Kalau ada orang kenapa? Kalau ada orang yang mencetak dokumen, dia berusaha dia tumpuk, ya. Maksudnya dia selalu orang membuat itu kalau membuat dokumen palsu, dia dengan cara manual dia tumpuk. Pakai kertas bening, lampu dari bawah, tuh dia tumpuk begitu. Itu pun ketahuan kalau dia di zoom ukuran 100 kali lipat terlihat tarikannya dan bentuk titik-titiknya ya. Kalau kita bicara tentang misalnya ada dugaan reproduksi gitu ya, massal gitu ya, itu kan bisa terjadi kalau ada masternya ya. Ya, betul. Kalau masternya kagak ada ya nggak bisa. Apakah master 1120 kan pasti beda nih. Iya. Saya bisa pastikan master untuk mencetak belangko. Mencetak belangko loh, bukan mencetak ijazah loh ya. Mencetak belangko ijazah 120 itu masternya berbeda. Dengan master untuk mencetak belangko 117 dan 1117. Nggak, maksud saya adalah kalau misalnya katakanlah misalnya, wah ini kita mau pabrikasi itu biar banyak yang sama dengan 1120. Iya. Ya, itu kalau belangkonya beda ya, let's say belangko 1120 ternyata udah hilang misalnya ya. Dia bikin belangko baru, master baru. Itu ya ketahuan lagi ya. Atau ada 3 versi. Atau sekalian saja ya rame-rame begitu ya, rombongan rame-rame. Dibikin 5 versi. Iya. Makanya harus Jaya Suprana harus menerbitkan itu Guinness Book of Record. Iya. Bro, apalagi yang mau disampaikan bro?
Jadi menurut saya UGM ini kan sudah terbuka di publik. Ya. UGM sebaiknya menjelaskan kenapa ada dua macam belangko ijazah untuk kelulusan di tanggal yang sama, di tahun yang sama. Untuk wisuda ya, penerbitan ijazah kenapa bisa ada? Apa betul ada sisa sebelumnya, ada sisa sesudahnya kan gitu loh. Ada pakai belangko lama atau bagaimana kan gitu kan. Tapi kalau sisa sebelumnya kan saya sudah pernah kasihkan kalau nggak salah yang agak beda lagi tuh ijazahnya. Yang tahun itu ya, yang Januari ya, 85 ya. Iya. Beda lagi tuh. Iya. Artinya dalam tahun 85 saja udah 3 macam bentuk belangko itu. Oke. Begitu. Apakah setiap belangko 10 lembar belangko 1 master? Enggak, rasanya kan gitu, itu kan namanya boros. Pemborosan. Boros dan tidak masuk akal sebetulnya. Iya, itu namanya kurang kerjaan itu. Itu betul. Kalau orang-orang percetakan keuangan itu yang nyetak uang itu tahu persis tuh, lebih detail lagi dia melihat. Karena percetakan yang tertinggi kualitasnya itu percetakan uang. Itu dia pakai mikroskop, dia bisa lihat itu ukuran setiap titik-titiknya itu. Dan tidak boleh pasti dari belangko atau dari plat yang sama ya pasti ya? Iya, harus dari plat yang sama. Dia sebetulnya ada master plat. Ya. Kemudian master plat ini dicetak menjadi 10 plat, biasanya begitu. Oke, jadi supaya yang dipakai untuk plat untuk dipakai mencetak sederajat. Karena kalau ada 1 master, kemudian yang 99-nya adalah submaster, maka kualitasnya berbeda tuh antara master dan submaster. Oke, ini masternya sama. Dia bikin satu dulu, dia mendesain satu dulu. Oke. Dia mendesain satu, ada approval seperti ini desainnya, baru yang satu ini dicetak berbarengan 100. Oke, yang dipakai. Sehingga yang 100 itu sederajat. Oh, yang masternya nggak dipakai. Yang masternya hanya untuk disimpan saja. Oke. Kalau master ini rusak, dia dicetak lagi kan gitu. Ini sebagai patron aja ya. Patron saja sebagai master of master supaya untuk mencetak bila diperlukan cetakan baru. Oke. Bro, pertama ya saya ingin memastikan lagi bahwa apa yang ditampilkan di X ini adalah ijazah yang Anda pernah teliti ya. Oke, itu sama. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Kadang-kadang barangkali ada yang mau bertanya atau apa ya. Tapi kalau pertanyaannya kadang-kadang merepet-repet. Enggak apa-apa. Sudah biasa. Itu kan itu masyarakat kita yang kita layani juga. Oke, cuma kalau selama bermanfaat ya kita jawabkan gitu. Oke, nanti Anda tidak perlu menjawab kalau Anda berkeberatan menjawabnya. Pantas betul. Aja Jokowi mulai mendengungkan terus kalimat itu. Saya dihina sehina-hinanya agar nanti masuk delik pencemaran nama baik. Jadi concernnya nanti kasusnya bukan ijazah palsu lagi tapi penghinaan. Itu trik. Berarti banyak ijazah nggak jelas berkeliaran. Apa kata dunia dan akhirat ya, bukan naga bonar. Kemudian cuma ini ijazah yang banyak versi duplikatnya, makin jelas palsunya. Intonasi suaranya khas suara apa ini? Gak jelas ini suara siapa gitu ya. Suara hantu. Oke, keren nih jelas ya, keren nih jelas. Kenapa RH cari aman? Itu kawannya lagi diuber-uber kepolisian soal ijazah palsu. Cuma Roy dan Dr. Tifa maksudnya. Kadang-kadang orang ini kita bingung ya kan. Dengan kita membuat konten begini aja udah di tepi-tepi jurang. Enggak, kita kan tidak bicara ijazah palsu. Iya, kita bicara palsu itu urusan aparat penegak hukum. Ya. Kemudian kita bicara tentang belangko yang berbeda kan. Iya. Gitu. Dan kita tidak menuding ya. Tidak menuding, dia belangko yang berbeda. Iya. Kemudian apakah semuanya asli? Ya tinggal UGM saja sampaikan semuanya asli, gitu. Iya. Kemudian ijazah gelapku, walaupun Anda mengatakan nggak masuk akal tuh, ada belangko berbeda. 1120 punya tanda tanya, kita nggak jawab ya. Kemudian makin lama makin menarik untuk disimak ya, oke. Produktif banget pabrik ijazah ini. RI pantes ranking 2 dunia, akademisinya paling tidak jujur, oke. Sampelnya dari mana? Cara mengambilnya izin nggak? Legalitasnya.
Ini kita kalau bicara mengenai yang seperti ini ya, ini tukar menukar informasi di ranah publik aja ya. Gitu. Kita kan bukan ranah hukum ini kan. Iya. Kalau ranah hukum kan penyitaan, dokumennya juga harus berdasarkan didapatkan secara resmi. Kita ini kan cuma analisa atas gambar yang ada di ruang publik. Iya. Kan gitu. Yang bisa diakses oleh siapa saja kan. Iya. Termasuk X ini. Kalau kita ngambil dari brankas orang kan mencuri namanya kan. Iya. Bisa. Jadi yang Anda bandingkan itu adalah sesuatu dokumen digital ya, bukan dokumen fisik iya, gitu. Iya, dokumen digital. Kita bukan dokumen kertas. Dokumen kertas gimana cara dapatnya kan gitu. Apalagi dokumen digital itu tidak pernah ada yang bantah. Itu bukan ijazah saya, nggak ada yang bantah kan. Iya. Misalnya pemilik ijazah 115 bilang bahwa itu tidak benar, tidak atas nama saya. Nah, itu kan batal, dengan otomatis batal kalau dibantah pemiliknya kan. Iya. Kalau dibantah pemiliknya batal, tetapi batal karena sudah 4 tahun nggak ada yang bantah. Iya. Ya kita anggap tidak ada yang keberatan kan gitu. Iya. Apalagi yang 117 itu kalau nggak salah ya 2021 itu diposting oleh anak kandungnya. Oh, yang 1117 ya, 1117. Iya 1117 ini ijazah ibu saya, gitu kan anaknya. Oke. Apalagi ya? Oke, apalagi? Banyak sih kadang-kadang. Ya, harusnya begini kalau mau clear ya, nggak usah ke persidangan sebetulnya. Iya. Tinggal yang pamer-pamer ijazah itu, di scan saja ijazahnya dengan tingkat digital yang tinggi. Atau dengan 15.000 dpi misalnya di scan kan. Iya. Nah, rame-rame serahkan ke polisi kan. Silahkan juga ke masyarakat, filenya taruh aja di cloud kan, kita ambil. Silahkan masyarakat membandingkan kan, gitu lama-lama kan terklarifikasi juga. Kan? Termasuk tadi ya kemungkinan pabrikasi juga bisa terklarifikasi juga ya. Iya, terklarifikasi juga. Karena kalau misalnya ada pabrikasi untuk menyamakan ke 1120, kasihan yang 1115, 1117 ini. Dia dianggap palsu. Iya, bisa kena pidana dia. Kan memang di dalam katanya di dalam Al-Quran begitu, yang benar disalahkan di akhir zaman itu nanti yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Mungkin sudah dekat akhir zaman juga kan gitu. Kalau akhir zaman udah pasti akhir zaman kita kan Nabi akhir zaman kan? Oh, Nabi akhir zaman. Jadi, cuma kapan kiamatnya kita kagak tahu. Sebetulnya UGM bisa mengkelirkan, Bung Refli. UGM kan pihak di tengah ya. Iya. Dia undang semua alumni yang lulus tahun 85, bukan angkatan 80 loh ya. Iya, yang lulus 85. Karena lulus 85 tuh bisa angkatan 79, bisa angkatan 78 kan gitu ya. Bahkan bila perlu yang lulus 85 tapi yang wisudanya sama, yang yang tanggal 11 5/11 itu kumpulkan gitu ya. Terus UGM yang kumpulkan, dia letakkan di atas meja, suruh wartawan foto semuanya. Oke, too good to be true. Iya, kan ini kan. Nih Anda lihat sendiri, Anda silakan bandingkan sendiri. Ini dari 1101 sampai 1157 misalnya. Ada 57 ijazah asli di situ. Termasuk yang 120. Nah, teman-teman silakan ini. Nah, ini kami scan yang 4.500 dpi. Teman-teman ini flash disknya. Silakan teman-teman buktikan masyarakat. Karena ini kan untuk membentuk kepercayaan masyarakat. Tentu kalau saya adalah orang UGM, saya membantu masyarakat agar meyakini bahwa ini asli. Oke, tapi persoalan hari ini bro ya, persoalan yang terkait dengan trust, kepercayaan publik ya, public trust. Ya makanya harusnya kan UGM menjadi pihak yang trust. Oke. Jadi UGM tidak boleh terbaca oleh publik bahwa dia cenderung mengamankan yang lain dan menolak kebenaran yang lain. Sehingga UGM kan awalnya kan sebetulnya masyarakat tidak ada masalah dengan UGM. Nah, membuat orang tidak percaya UGM itu UGM sendiri yang membuat orang nggak percaya karena cara menjelaskannya. Dia misalnya begini, misalnya nih, ini sekedar omong-omong ya. Iya. Kalau saya sebagai rektor,
saya kan bilang, saya pastikan ijazah Jokowi asli. Keluarkan terbit surat pernyataan tertulis di atas materai. Bahwa saya Rektor UGM memastikan bahwa ijazah nomor 1120 tanggal 5 November 1985 adalah asli. Di atas materai surat pernyataan institusi UGM, rektor. Ya. Tapi rektornya ngomong, saya meyakini. Iya, ini bukan. Ya, gimana membuktikan keyakinan? Ya, Allah aja ada aja banyak yang nggak percaya, Tuhan ada aja banyak yang nggak percaya, apalagi sekedar ijazah. Dan kalimat meyakini itu melepaskan tanggung jawab hukum. Ya. Di belakang hari, kemudian ini kan saat itu saya yakin kan gitu. Tapi dan sekarang keyakinan saya udah runtuh. Kalau dia bisa keimanan aja bisa berubah, masa keyakinan nggak bisa berubah begitu kan? Tapi kalau saya memastikan, artinya berbasis sains itu kalimatnya. Saya memastikan, artinya kalau di belakang hari ternyata keliru, saya siap bertanggung jawab. Iya. Nah, itu membuat keraguan-keraguan itu bertumpuk. Cara dia menjelaskan, menyebut fakultas kedokteran lagi. Nah, itu kan sebetulnya membuat orang semakin ragu. Terus pengacaranya bilang bahwa mengantarkan ijazah asli Pak Jokowi ke polisi. Polisinya juga bilang bahwa baru menerima fotokopi. Membuat orang tambah ragu lagi gitu loh. Tapi enggak, saya klarifikasi. Jadi yang fotokopi itu Polda Metro, tapi Bareskrim yang asli, yang bukan fotokopi. Gitu. Ya, kan ada dua kan kasus ini. Oh iya. Yang di Polda yang fotokopi, yang Bareskrim yang asli. Asli maksudnya itu, yang fisik yang bukan fotokopian. Iya, gitu. Fisik fotokopi. Waktu Pak Jokowi datang itu fotokopi ya kan, diserah fotokopi ya. Ya, yang di Polda Metro. Ya, yang Polda. Tapi kalau yang kemudian diserahkan yang asli ke Bareskrim. Hari ini udah diambil lagi. Yang aslinya? Iya, sudah diambil. Saya pikir diserahkan yang baru lagi, yang asli yang baru lagi. Bro, apa closing statementnya, bro? Ya, jadi menurut saya, ya sebetulnya antara yang ragu terhadap keaslian ijazah 1120 dan yang yakin dengan ijazah yang 1120 itu duduk bersama menggunakan metode aja. Yuk kita duduk semeja, kita gunakan cara-cara sains untuk menunjukkan. Yang satu meyakinkan bahwa ini adalah keraguannya seperti ini, dasarnya seperti ini. Yang yakin menunjukkan ini loh dasarnya kenapa saya yakin karena seperti ini kan gitu. Kemudian orang melihat pembuktian itu, jadi nggak perlu ke pengadilan. Karena pengadilan itu orang bisa masuk penjara hanya karena nggak percaya sesuatu, kan repot juga. Orang nggak percaya Tuhan aja nggak di penjara, masa nggak percaya di penjara gimana? Kan susah dong. Kalau ada orang nggak percaya ada Tuhan, terus yang percaya mengadukan orang itu, karena orang itu telah memfitnah Tuhan itu tidak ada. Nah itu kan soal keyakinan orang gimana? Iya, asal tidak menghina keyakinan orang lain, kan? Iya, gimana? Orang nggak percaya gimana? Bro, ini ada yang mengatakan ya bahwa 1120 itu sama dengan 1123 yang punya Andi Pramaria yang baru muncul ke publik ini. Bro sempat melakukan. Saya belum mendapatkan ijazah 1123 yang layak saya bandingkan, yang kualitasnya layak ya. I see. Nah, bro, banyak orang melihatnya 1989. Kan itu kenapa orang tidak bisa membedakan 85 dengan 89? Ya sebenarnya itu agak kualitas gambarnya rendah, Bung Refli. Ya, tetapi yang kuat yang terlihat memang 85 itu. Kayaknya 89 itu ketika blur. 85 itu hitam putih tapi menyamping dan ada pantulan cahaya waktu pemotretannya. Sehingga dia tidak satu halaman penuh itu dapat datanya karena dia terpotong bawahnya. Sehingga saya nggak bisa masukkan di dalam compare. I see. Nah, sedangkan yang satu-satu yang 1989 menurut orang yang saya bilang itu adalah 85, itu kabur sehingga angka 5 dan 9 saja kita tidak bisa buktikan. Bagaimana titik-titik yang lain? Nanti saya menggunakan sampel yang tidak berkualitas, nggak bisa, nanti hasilnya pasti tidak berkualitas. Oke. Saya bolak-balik mencari ijazah Andi Pramaria yang berkualitas, yang bisa saya gunakan dengan sistem saya itu.
Karena kan saya visual comparison harus jelas gambarnya. Kalau enggak nanti kita tersesat. I see. Jadi betul-betul lurus ya, jangan dari samping gitu ya. Loh iya, harus tegak lurus dan minimal 1000 ukurannya ya, 1000 kali 600 gitu ya. Sehingga kita bisa compare dengan yang 1000 dan 600. Kalau dia cuma 400, wah dia cuma sepertiga dari yang seharusnya, kabur. Walaupun aneh juga. Banyak yang salah baca tuh 5 dan 9 itu. Iya. Saya juga termasuk yang salah baca itu. Nah kalau angka aja salah, gimana titik? Nah, kira-kira begitu. Kan angka itu kan kumpulan titik-titik. Iya. Bro, misalnya ya, kalaupun misalnya yang Andi Pramaria itu identik dengan 1120, ya tetap menimbulkan pertanyaan ya, kok ada 2 belangko? Oh iya, artinya ya saya hanya bilang bahwa 1115 tidak identik dengan 1120 dan 1123. Iya. 1117 tidak identik dengan 1120 dan 1123, kan selesai sebetulnya. Iya. Kalau saya nggak nuduh kanan kiri yang palsu yang asli, saya bilang cuma tidak identik kan. Iya. Walaupun kemudian analisis orang lain mengatakan kok bisa wisuda pada tanggal yang sama. Itu UGM lah itu yang ngatur itu. Oke. Gitu. Begini loh, 1101 sampai 11010 versi A aja pelangkonya. Yang 1111 sampai 1120 versi B. Kan beda? Versi C B yang sampai 119. 1120 sampai 1129 versi C. Bisa aja begitu kan? Mudah-mudahan tidak ada yang dikorbankan ya. Tiba-tiba yang terbalik tuh, yang tadinya dianggap asli jadi palsu, yang palsu jadi asli. Mudah-mudahan. Yang saya menunggu adalah polisi mengumumkan nomor ijazah yang 7 ijazah itu, karena dia bilang bahwa dia punya sampel 7 ijazah. Iya. Itu dibandingkan. Nah, yang 6 ijazah itu kita mau tahu ada nggak yang 115 dan 117 itu. 1117. Ya, 117 dengan 1115. Okay. Ada nggak di antara 7 ijazah itu? Oke. Kan nanti kesimpulannya bahwa yang kelompok A, ijazah kelompok A ada 2 ijazah, nomor sekian dan nomor sekian. Kelompok P ada 4 ijazah, nomor sekian dan nomor sekian. Yang kelompok C, nah jadi ada 3 kelompok ijazah kan. Dan polisi akhirnya nanti, polisi Konoha bilang bahwa ternyata semua ijazah ini tidak sah. Kan begitu kan, kuliah lagi lah mereka. Lagi mana kalau ada 3 macam, terus kita mau bilang sah yang mana? Oke bro. Kan juga bingung dong mau memutuskan yang mana yang sah kalau ada 3 macam. Bukan bilang yang mana yang sah. Kan tambah bingung. Saya juga berhenti menganalisa karena saya jadi ikut bingung nanti. Oke bro, teruslah menganalisa. Kalau ada perkembangan baru kita diskusikan lagi ya. Karena tentu orang pengen tahu ya sebenarnya. Sekali lagi sobat sekalian, kita mencari kebenaran bukan mencari pembenaran ya. Oke. Itu bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, dengan mystery guest saya minta konfirmasi mengenai, memang terlihat betul ya bahwa secara kasat mata, dan dia membenarkan bahwa inilah ijazah yang dia bandingkan ya. Perbedaan hanya terletak bahwa yang 1120 sudah berwarna. Jadi di 1117 sekali lagi huruf A-nya itu kurang lebih sama dengan di 1115, tapi 1120 beda. Kemudian huruf N-nya juga begitu. 1117 kata-kata sarjananya ya. Dan 1115 itu sama, identik. Tapi 1120 N-nya itu cenderung ada keluar ya, batang atasnya. Itu saja saudara sekalian ya. Makin menarik untuk mengetahui kisah ini ya. Memang kalau orang yang menganggap bahwa apa sih pentingnya soal ijazah dan lain sebagainya, ya udahlah, nggak usah berdebat, kita anggap saja kita sedang melakukan sebuah investigasi yang kemudian akan menunjukkan kebenarannya, itu saja kan. Jadi kebenaran akan terungkap sebenar-benarnya ya, benar-benarnya ya kan. Itu saja. Terima kasih saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cie.